Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya. Kita ngebahas zodiak Leo 1 sampai 15 Januari 2022. Dan seperti biasa, teman-teman ya, kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent. Laki-laki dan perempuan tentunya ya, dan ini pastinya energi general teman-teman, pastinya tidak akan resonate untuk semua orang, dan energinya juga pastinya kebolak dan kebalik, dan kadang-kadang tingkat keresonatenya juga ada yang 70%, 60, 90 ya, 50, sesuaikan dengan energi kalian seperti itu ya. Kita ngebahas kehidupan dulu seperti biasa, dan kalau kalian tertarik untuk pembacaan garis tangan, kalian bisa kirim foto tangan ke saya, tangan kanan ya, bagian dalam, dan itu biayanya sekitar 100.000 teman-teman. Kalau misalnya kalian apa, garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat seperti itu. Dan begitu juga kalau misalnya kalian mau memiliki gelang energi, silahkan, energi positif yang udah diisi dengan spiritual dan supranatural yang bersumber kepada kekuatan Tuhan, dan itu biayanya sekitar 200.000, dan itu manfaatnya untuk kelancaran rezeki, mempermudah urusan kalian, membuka aura positif dan membantu melepaskan aura negatif. Itu ya teman-teman. Jadi intinya kalau belum ada energinya, saya tidak berani untuk menawarkan kepada kalian, karena saya nggak menjual gelang seperti itu ya. Dan kita ngebahas untuk zodiak Leo 1 sampai 15 Januari 2022. Kehidupan zodiak Leo 1 sampai 15 Januari 2022, sepertinya ada dari kalian yang akan mendapatkan kebahagiaan seperti tawaran pekerjaan atau kerjasama dalam hal usaha. Tetapi di sini kalian juga harus hati-hati dan teliti memilah dan memilih kira-kira yang cocok buat kalian tuh yang mana ya, karena tawaran ini ada beberapa, jadi harus memilah dan memilih mana yang cocok buat kalian. Karena di sini kalau kalian tidak teliti dan salah memilih, takutnya malah nanti di tengah perjalanan kalian tidak bisa dan merasa mundur, dan itu kan rugi, membuang waktu, membuang kesempatan begitu ya. Dan di sini kalian juga seperti akan menemukan suatu tempat usaha yang memang akan membawa keberkahan atau kebaikan buat kalian. Tetapi kalau kalian misalnya bekerja di suatu perusahaan dan itu baru, kalian seperti akan ada tantangan dari pekerjaan itu, seperti misalnya dikasih banyak tanggung jawab yang besar, atau orang-orang yang memang tidak terlalu mendukung atau tidak terlalu suka dengan kehadiran kalian. Jadi kalian bisa menghadapinya atau tidak dengan kondisi seperti itu, atau bisa istilahnya beradaptasi atau tidak dengan pekerjaan yang kalian istilahnya pikul itu, bisa melaksanakannya atau tidak seperti itu ya. Totalitas kerjamu itu sangat diperhatikan dengan berbagai acara ya, diujinya gitu ya. Jadi intinya tunjukkan kerja kerasmu, totalitas kerjamu, dan tunjukkan kemampuanmu ya, seperti itu. Kalau misalnya di situ memang membutuhkan apa yang kalian mampu atau skill kalian tuh di situ, pastinya akan membawa kebaikan. Tapi kalau misal tidak, jadi sebaiknya tuh mundur saja, karena mungkin kalian dari awal nggak teliti kira-kira ini kalian itu di bidang kalian atau tidak, seperti itu ya. Dan di sini kalian juga banyak yang akan mendapatkan seperti bantuan keuangan, atau bantuan keuangan, bisa bantuan istilah, bisa kerjasama ya, bisa juga bantuan misalnya kalian punya masalah tertentu di bidang hukum atau dokumen tertentu atau apapun itu, ada orang yang akan memberikan bantuan kepada kalian. Walaupun memang dibayar, tapi dia benar-benar totalitas membantu kalian, itu bagus sekali. Itu membuat kalian menjadi tenang, nyaman, dan merasa yakin bahwa ini semua itu akan berakhir dengan baik. Kalau kalian mendapatkan istilahnya sesuatu yang memang selama ini agak membuat pikiran kalian agak gemurungsung atau kepikiran ya, ada sesuatu permasalahan. Dan di sini kalian juga semakin banyak dari kalian akan mendapatkan kepercayaan dari seseorang, atau misalnya mendapatkan jabatan yang baik atau pekerjaan yang baik atau peningkatan finansial yang baik, karena di sini sepertinya memang akan ada keberuntungan atau keberhasilan yang akan kalian
dapatkan dari pekerjaan ataupun usaha yang kalian lakukan saat ini. Tetapi kalau kalian memang di bidang seni, seperti akan ada tawaran pekerjaan atau job yang memang akan membuat kalian mempunyai rezeki yang lebih dari cukup, ya, seperti itu. Dan di sini kalian juga banyak yang akan mendapatkan kebahagiaan, terutama misalnya kalau kalian dalam keadaan terjepit, dalam posisi terjepit secara keuangan, akan ada jalan keluar. Misal ada tawaran pekerjaan, ada misalnya ada bonus dadakan, atau ada job, ada orderan atau apapun itu, dan itu membuat kalian merasa sangat bersyukur. Tetapi di sini kalian juga harus semakin bijaksana, semakin adil, dan semakin mawas diri, ya, banyak berintrospeksi diri dan banyak bersyukur, karena sepertinya banyak kebahagiaan yang akan datang kepada kalian, walaupun memang menurut saya sih tidak mudah, karena harus ada skill atau kemampuan yang kalian punya, ya. Kesabaran kalian juga membuahkan hasil sepertinya, karena sepertinya kalian ini akan banyak rezeki yang memang tidak terduga. Ini rezekinya di mana saja ya teman-teman, kalian bekerja apa saja, di bidang apa aja, rezekinya lagi lancar, lagi mudah. Tapi kalian harus kerja keras atau punya kemampuan tertentu untuk mendapatkan itu, ya. Dan kalau kalian mempunyai kedudukan tertentu, harus jadi orang yang adil, yang bisa mengayomi banyak orang. Kalau enggak, nanti takutnya apa yang kalian dapatkan saat ini tidak lama, seperti itu. Kita ngebahas yang keuangan, ya. Keuangan zodiak Leo 1 sampai 15 Januari 2022. Dan zodiak Leo ini selain akan mendapatkan kerjasama atau misalnya tempat yang bagus buat usaha gitu, ya, akan membawa kesuksesan, tapi juga akan ketemu orang baru yang atau orang lama yang akan membawa keberkahan rezeki, bisa ngajak kerjasama secara bisnis, pekerjaan, atau apapun itu, ya. Tapi ini bagus sih, bukan cinta aja ya teman-teman. Kita ngebahas untuk keuangan zodiak Leo 1 sampai 15 Januari 2022. Di sini banyak yang dari kalian yang akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan secara keuangan, ya. Kebahagiaan secara batinnya juga baik, karena sepertinya akan banyak perbaikan secara emosional. Misalnya yang tadinya enggak sabaran, lebih sabar lagi, ya. Yang tadinya banyak melakukan kesalahan, lebih berintrospeksi diri lagi. Yang tadinya mungkin banyak istilahnya enggak disukai orang karena beberapa hal, banyak orang yang pada akhirnya melihat, ya, kemampuan kalian, skill kalian, dan pada akhirnya menghargai itu. Dan pada akhirnya yang tadinya meremehkan atau apapun itu, terutama yang bekerja di perkantoran, ya, di pemerintahan, atau misalnya di bidang tertentu yang tadinya seakan-akan, ya, dia mah mungkin saja, dia mengandelin cantik aja, dia mengandelin popularitas aja, dia mengandelin ini dan itu aja, ternyata skill kalian juga mumpuni, jadi lebih dihargai di situ, ya. Dan di sini kalian juga semakin banyak dari kalian yang akan mendapatkan impian atau harapan kalian yang tercapai. Mungkin yang selama ini kalian menginginkan apa, bercita-cita ingin apa, berkeinginan apa, banyak yang tercapai. Ini berhubungan dengan pekerjaan, usaha, bisnis, bahkan cinta yang semakin harmonis. Tapi ada juga kerjasama yang akan datang kepada kalian, ada tanda tangan kontrak atau mendapat proyek besar. Ini proyeknya apa saja, bisa job, bisa proyek bangunan, bisa apapun, ya, sesuaikan dengan energi kalian, karena di sini sepertinya buah dari kerja keras kalian, kelelahan kalian, kesedihan kalian, apapun yang kalian lakukan kemarin-kemarin dengan rasa was-was, kadang-kadang rasa nggak percaya diri, itu ternyata hasilnya bagus ketika kalian menunjukkan kemampuan kalian dengan totalitas yang sangat baik, ya, seperti itu. Jadi intinya apapun yang orang bicarakan tentang kalian, ketika kalian menunjukkan kemampuan kalian, kinerjamu, totalitas kerjamu, dan juga istilahnya kualitasmu, itu otomatis tanpa mereka sadari itu menutup bicara mereka, menutup omongan mereka gitu. Jadi kita nggak usah bentak-bentak orang, nggak usah marah-marah orang, nggak perlu, ya kan. Tunjukkan saja kemampuan kita, kemampuanmu, dan hadapi semuanya dengan tenang. Itu apa ya, menurut saya sih, kalau kita menghadapi semuanya dengan tenang, bukan berarti kita bodoh teman-teman, justru kita punya level yang lebih baik. Kita menghadapi semuanya dengan tenang itu dalam arti nggak diam saja, tunjukkan kualitasmu, totalitas kerjamu, dan hadapi semua dengan sabar, karena mungkin kita menghindari konflik
seperti itu ya. Tapi bukan berarti kalau udah keterlaluan diam saja, enggak juga ya gitu. Jadi tapi harus tahu posisi dan porsinya di mana, seperti itu teman-teman ya. Karena di sini itu pondasimu, karena kalau kalian bisa seperti itu, kalian akan mendapatkan kedudukan yang baik atau dikasih kepercayaan yang lebih dari ini, seperti itu. Jadi kalian harus jadi orang yang tenang, pengayom yang baik, dan istilahnya manes apa sih, saya sih nggak bisa ngomong yang keren-keren sih. Jadi tujuanmu, ide-idemu tuh ditunjukkan gitu loh, ditunjukkan ya kan. Terus udah gitu dengan istilahnya apa ya, dengan pemikiran-pemikiran yang bagus, jadi hasilnya tuh bagus, jadi kelihatan oleh atasanmu, oleh bawahanmu, oleh orang-orang sekitarmu bahwa kamu memang tidak bisa dianggap gampang gitu, punya kemampuan tertentu yang memang tidak bisa diremehkan lagi. Jadi sesuatu yang memang bisa kalian banggakan gitu teman-teman ya. Kalian juga harus banyak bersyukur dengan apapun yang kalian miliki, misalnya rezeki, misalnya kalian punya partner kerja yang baik, atau misalnya kalian dipertemukan dengan orang yang benar-benar membantu kalian, itu harus disyukuri. Atau kalian misalnya banyak dikasih arahan atau pencerahan oleh orang-orang yang punya spiritual bagus gitu kan, itu harus disyukuri karena pastinya akan besar manfaatnya buat kalian. Jadi rezekinya intinya kalian punya ketenangan jiwa, akan mendapatkan kedudukan yang lebih dan punya rezeki yang berlimpah, seperti itu ya. Kita ngebahas untuk yang single parent, laki-laki dan perempuan. Asmara tentunya ini teman-teman ya, asmara yang berpasangan, asmara yang lajang, asmara yang single parent, laki-laki dan perempuan. Kita ngebahas yang berpasangan dulu. Yang berpasangan ini lagi banyak mendapatkan arahan atau pencerahan yang baik dari Tuhan dengan cara misalnya kejadian-kejadian apa yang kalian alami ya. Mungkin Tuhan tuh memberikan pelajaran hidup, memberikan istilahnya entah dalam pelajaran hidup dari orang lain, entah dari diri kalian sendiri, dari pekerjaan ataupun usaha atau apapun itu, atau kejadian kalian sehari-hari, itu memberikan pelajaran hidup bahwa apapun itu tidak bisa kalian anggap mudah. Dalam arti kalau kalian mempunyai kedudukan tidak bisa dianggap mudah karena kalian punya kedudukan. Kalau kalian punya keuangan bagus tidak bisa dianggap sombong, tidak bisa dibawa sombong. Tapi ternyata ada hal-hal yang memang harus kalian lebih syukuri, adalah pembelajaran hidup, bersyukur dan bisa menghargai orang lain. Kesombongan itu nggak ada artinya ya. Jadi di sini kayaknya sepertinya orang-orang Leo ini banyak dari kalian yang memang punya sifat yang saya nggak bilang semua ya, tapi saya kalau lihat energi ini banyak yang memang punya sifat yang cukup sombong ketika mempunyai kelebihan tertentu, padahal mungkin kelebihannya sedikit tapi perasaannya banyak. Jadi ini tergantung dari kalian sendiri ya, dari diri kalian sendiri. Kalian tuh kan setiap manusia itu punya pengetahuan yang beda-beda teman-teman, jadi tergantung dari diri kalian sendiri, kembali ke diri kalian masing-masing ya. Tetapi kalau memang misalnya itu ada sifat-sifat seperti itu, agak diredam ya, karena itu tidak bagus, karena tanpa kalian sadari kalian banyak membuat karma buruk. Mungkin kalian banyak menyakiti orang lain di sekeliling kalian, bisa keluarga, bisa orang lain ya, tanpa kalian sadari. Dengan apa yang kalian punya kalian merasa lebih, padahal mungkin nggak terlalu lebih, bisa juga mungkin lebih. Tapi apapun itu sepertinya memang kemarin-kemarin ada cobaan untuk kalian. Bagi kalian yang punya sifat seperti itu ya, saya tidak bilang semua, mungkin ada rezeki yang agak seret, mungkin ada kehidupan yang sulit banget untuk maju, mungkin seperti itu. Jadi berintrospeksi dirilah, karena kita semua pasti manusia punya kekurangan dan kelebihan dan harus berintrospeksi diri seumur hidup ya, seumur hidup teman-teman. Termasuk saya juga berintrospeksi diri seumur hidup, karena ya namanya hidup ya, kita tanpa kita sadari punya aja kesalahan mah ya, gitu berproses. Nah di sini untuk cintanya ya, kalian memang harus iring sejalan dengan pasangan, menghadapi semuanya dengan berpegangan tangan. Kalau enggak ya nanti berantakan. Karena ini kalau tidak, entah rumah tangga kalian, entah keluarga kalian, entah ekonomi kalian berantakan gitu ya.
Seperti itu teman-teman. Tapi kalau kalian berpegangan tangan dan semakin membaik dan berintrospeksi diri terus dan terus berusaha, akan ada perkembangan atau perkembangan secara kehidupan ataupun keuangan, ada perkembangan ke arah yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Seperti itu. Ada akhir yang memang akan kalian tinggalkan, awal baru yang akan kalian lalui. Seperti itu. Tentunya ke hal yang baik ya. Kita ngebahas yang single ya. Yang single ini ada cinta yang hilang, ada yang lagi putus cinta, ada yang lagi putus harapan. Bisa putus harapan karena cinta ya, karena bisa juga karena misalnya ditinggal oleh seseorang yang kalian cintai, bisa demi orang lain, memang bisa juga dengan karena nggak ada kecocokan, atau bisa juga memang hilang harapan karena mungkin belum punya pekerjaan yang pasti atau yang tetap. Bisa juga keuangannya lagi turun, seperti itu ya, lagi penuh dengan kebimbangan. Tapi ingat, hati-hati dengan pemikiran kalian. Kalau terlalu dalam meratapi kesedihan, keterpurukan, kekecewaan, itu justru yang rugi itu dari kalian sendiri. Jadi bangkit ya, bangkit, berdiri lagi, perbaiki hidupmu, perbaiki tujuanmu apa. Kalau kalian dalam pekerjaan misalnya, pasti ada yang terbaik kalau kalian terus mau berusaha. Walaupun saat ini mungkin belum mendapatkan, insya Allah ke depannya kalau mau berusaha akan mendapatkan ya, seperti itu. Dan di sini kalau kalian memang lagi berpacaran, ada rasa curiga, rasa was-was, rasa cemburu karena apapun itu, atau kegelisahan apakah dia jodoh kalian atau tidak, ya kembalikan lagi kepada Tuhan ya, kembalikan kepada Tuhan. Jangan membuat kalian menjadi orang yang rapuh. Seperti itu teman-teman. Kita ngebahas untuk zodiak Leo yang single. Ini yang single laki-laki dan perempuan ini hampir sama energinya, kita bahas dua-duanya ya. Ada kebahagiaan yang ada dalam hidup kalian, ini kesuksesan tentang cinta, bisa juga kesuksesan single parent, bukan single parent, laki-laki dan perempuan. Ini kesuksesan cinta, bisa juga kesuksesan finansial, atau ada orderan yang banyak, atau lagi ada job yang bagus, atau ada proyek yang memang berhasil dan sukses, uangnya berlimpah. Tapi ada juga ketemu orang baru yang membuat kalian ada indikasi akan punya pasangan ya kan, atau ada juga dari kalian yang sukses secara kasih sayang, bisa ada bertunangan, ada yang mau nikah gitu. Seperti itu ya. Begitu teman-teman, semoga kalian sukses ya, semoga bahagia, semoga dilancarkan segalanya oleh Tuhan. Terima kasih telah mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.